Jadi kali ini saya bakal nge-review fighter kolaborasi antara KOF dengan Seven Knight ya. Yang pertama itu Rudy. Nah, dia tuh skillnya yang pertama itu Rush, memberikan damage sebesar 608% attack ke musuh dan meningkatkan attack sebesar 46% defense. Nanti defense-nya berapa, attack itu bakal dinaikin 46%, nanti jadi sakit ya. Sama 7 detik dan menggunakan, dan dia itu saat menggunakan skill itu ada 30% buat break, kesempatan buat break guard. Kedua, Rising Citadel memberikan damage sebesar 714% attack ke musuh. Dia mendapatkan hyper armor sama 3 detik saat dia berhasil menyerang, termasuk musuhnya guard loh ya. Dan dapat digunakan untuk counter. Yang ketiga, Sword of Holy Fire memberikan damage sebesar 698% attack ke musuh dan meningkatkan defense, berarti dia jadi makin tebal lagi. Dan bagi dia tipenya defense ya. Sebesar 30% sama 7 detik dan meningkatkan critical rate-nya sebesar 14% sama 7 detik. Core-nya idealis, dia tuh immune to stun dan dia dapat super armor untuk semua member tim saat kena active skill sebagai critical hit. Jadi kalau kamu nganain dia pakai serangan kamu apa itu critical hit, dia dapat super armor. Cooldown-nya 20 detik, lumayan cepat. Ini core Seven Knight yang saya sebenarnya kurang suka sama core khusus Seven Knight ya, yang itu meningkatkan attack sebesar 20% dan mengurangi damage yang diterima sebesar 20% saat HP itu 50% atau lebih. Yang kedua itu Ultimate Guardian, meningkatkan attack sebesar 20% dan power gauge rate. Attack-nya itu naik dan itu power gauge-nya naik juga sebesar 5% saat HP itu 60% atau lebih. Berarti dikurang dari itu mungkin enggak efek ini nggak berlaku. Dan dia itu kalau misalnya kurang dari 30%, dia itu mengurangi damage yang diterima sebesar 30%. Rudy ini enak ya, tebal, darahnya gampang habis tapi sakit juga. Kita lihat skillnya. Yang pertama itu Rush ya. Skill kedua ini bisa kamu dapat hyper armor dan counter ya. Nah, skill 3 Sword of Holy Fire ini ningkatin defense kamu. Skill ulti pertamanya yang keempat ini keren ya. Ulti keduanya Judgment of Glory. Oke. Yang kedua itu ada Dalens. Dari skillnya dia itu Deadly Strike, menaikkan damage sebesar 736% attack ke musuh dan mendapatkan Blackout sama 6 detik. Blackout ini baru ya. Blackout itu apa sih? Blackout itu ada memberikan darkness damage sebesar 30% attack setiap 1 detik dan mengurangi power gauge juga sebesar 2%. Ini enak. Dan 30% kesempatan mengambilkan guard musuh saat kena skill. Berarti dia bisa breakward juga. Yang kedua, Breath of Death, memberikan damage sebesar 702% attack ke musuh dan dia itu bisa imun. Dia kan attack ya, dia bisa imun. PvP saja musuh tidak bisa mengaktifkan buff dan dari aktif skill selama 4 detik saat kena skill. Berarti mirip Adele ya, tapi mungkin dia lebih serem. Skill ketiga itu Grim Reaper Shadow, mendapatkan super armor selama 3 detik saat menerapkan skill dan mendapatkan Blackout lagi. Gila ini. Power gauge udah berapa kali yang dikurangin sama dia coba. Untuk ulti yang pertama itu Reaper's Judgment, memberikan damage sebesar 1280% attack ke musuh. Blackout lagi. Gila ini. Ini balance bagus loh. Selain buat PvP, buat good rate juga enak ini. Core-nya yang pertama itu Deathlord, meningkatkan penetration sebesar 300 sama 5 detik saat menyerang musuh dan itu 5 stack, berarti bisa ditumpuk ya ini. Dan hanya PvP saja itu kesempatan untuk mematikan aktif skill musuh, ini berarti disable sama 2 detik saat kena aktif skill. Saya nggak tahu semua apa enggak ya, cuma kalau ini gila loh, balance loh. Snot Black Society, meningkatkan aktif skill damage sebesar 30% sama 5 detik saat kena Breath of Death itu skillnya, dan 100% untuk kesempatan untuk reset cooldown
Gila ini dari strike. Dia ada di set cooldown juga. Cooldownnya 20 detik. Dan ini ada core 7 net ya. Yang kita lihat skillnya ya. Skill pertamanya itu dari strike. Nah kayak gitu. Skill keduanya Blade of Death. Ini gampang di roll nggak sih? Kayak agak tuh. Skill ketiganya Grim Reaper Shadow. Nah dia berubah ya. Skill 4-nya ultinya nih saya suka nih. Nah itu Rudy ya, Pak. Delens ya. Di elemen biru, attack buat good rate enak, buat PvP enak. Yang ketiga kita ada Rachel. Yang pertama itu skill pertama Dash of Fire, memberikan damage sebesar 698% attack ke musuh dan mendapatkan super armor sama 3 detik saat menggunakan skill. Dan itu ngurangin damage yang diterima sebesar 70% sama 3 detik. Kenapa nggak imun aja ya? Dan 30% dia tuh ada breakboard. Skill kedua Small Phoenix, memberikan damage sebesar 733% attack ke musuh dan meningkatkan attack sebesar 28% sama 7 detik. Dan dia tuh ada Infernal Flame ya, kalau nggak salah ini sama kayak K Infernal Flame, tapi ini lumayan lama 6 detik. Nah itu Infernal Flame itu memberikan damage sebesar 30% attack setiap 1 detik dan mengurangi critical rate sebesar 80% dan defense juga sebesar 30%. Bagus ya. Yang keempat tuh Sword of Fire, memberikan damage sebesar 679% attack ke musuh. Nah itu bisa meningkatkan ulti bar atau power gauk rate-nya itu sebesar 10%, gila, sama 7 detik dan mengurangi power gauk rate musuh sama 5% saat kena skill. Berarti power gauk kamu nambah, power gauk musuh berkurang. Powernya Phoenix Incarnate yang pertama, memberikan damage sebesar 85% attack ke semua musuh saat kena skill dari musuh dalam kondisi burn. Nanti musuh kamu harus burn dulu baru core-nya aktif. Ini bisa reset cooldown Dance of Fire saat kena blast skill. Berarti blast apapun bisa nge-reset cooldown si Dance of Fire ini. Death of House Agni yang kedua itu dia bisa imun sama 3 detik dan reset cooldown lagi saat HP 1% atau kurang. Ini berarti agak ambigu sih, cuma nanti saya tunjukin set cardnya deh buat dia lebih enak. Dan hanya PvE aja memulihkan HP sebesar 30% saat HP 20% atau kurang. Ini hero yang lebih ke PvE ya, Rachel ini, tapi PvP juga jago sih. Kita lihat skillnya ya. Yang pertama itu Dance of Fire. Dua ini Small Phoenix. Nah dia kan ngasih flame Infernal Flame kan. Ketiga Sword of Fire. Gitu doang? Hah? Oke. Selanjutnya Blaze EX. Oke. Skill ultinya Phoenix EX. Push. Oke, Rachel merah, balance. Lalu Elaine ini menurut saya bagus ya. Dia ungu attacker juga. Lightning of Dawn yang pertama itu memberikan damage sebesar 709% attack ke musuh dan mendapatkan super armor sama 3 detik sama menggunakan skill. Dan hanya PvP saja dia tuh bisa menghapus buff dari aktif skill musuh saat terkena skill. Mirip Delens tadi. Cuma lamaan Delens, kayaknya sih lamaan Delens ya. Soalnya tadi kan 4 detik. Skill kedua Thunder Slot of Fury EX memberikan damage sebesar 703% attack ke musuh dan meningkatkan attack lagi sebesar 28% sama 7 detik dan bisa imun
imun sama 3 detik dan 65% kesempatan untuk break guard. Chance-nya lebih besar ya daripada itu si Darence dan Rexel dan juga Rudy ya. Dan mereka juga dan musuh juga nggak bisa guard sama 4 detik. Gila ini. Untung saya udah punya ya. Yang skill ketiga itu Celestial Bolt, memberikan damage sebesar 171% ke attack musuh dan memberikan drop lightning pada musuh saat kena skill, termasuk guard. Dan apa itu lightning? Drop lightning itu meningkatkan cooldown aktif skill sama 2 detik dan memberikan shock damage sebesar 30% attack setiap 1 detik sama 6 detik. Dan itu bisa memberikan damage tambahan sebesar 75% attack ke semua musuh saat kena skill. Gila, ini sakit loh. Alien ini sakit loh. Lalu ultinya Lightning Spear EX ini ada efek juga, memberikan damage sebesar 1171% attack ke musuh. Dan dia tuh memberikan efek lightning lagi pada musuh saat kena skill ini. Dan lightning itu apa sih? Meningkatkan aktif skill cooldown sama 1,5 detik dan memberikan shock damage sebesar 30% attack setiap 1 detik sama 4 detik. Core-nya ya. Dalam itu Leader of the Dawn Missionaries, 100% kesempatan untuk reset cooldown saat menggunakan ultimate move. Berarti abis kamu ulti, skillnya tuh refresh lagi semua. Dan dia tuh ningkatin penetrate lagi sebesar 700 dan attack speed sebesar 12% sama 5 detik saat berhasil ultimate move. Berarti dia fokus ke ulti ya. Dan ini ada core 790 yang biasa dan Fodinus Empress memberikan shock damage sebesar 2,3 kali lipat dari yang tersisa dari, dan efek shocknya itu akan hilang saat kena critical hit. Oke, bagus. Hanya PvP saja mendapatkan super ammo sama 1,5 detik saat akumulasi serangan yang diterima termasuk kuat sebanyak 5 kali. Mirip K. Dan ini kebantu ini si Edlin ini ya. Skill pertamanya Lightning of Dawn. Skill keduanya Thunders of Valkyrie EX. Skill ketiganya nih Celestial Bolt ini. Nah, ini saya sebenarnya agak nyaranin buat sebagai pembuka combo ya ini. Nah, skill 4 itu Lightning Spear EX. Ultinya Heavenly Judgment. Oke, itu ya si Aileen. Ungu attack. Yang terakhir kita punya Shen, hijau attacker juga. Skill pertamanya itu Slashing Demon, memberikan damage sebesar 702% attack ke musuh dan mendapatkan super armor sama 3 detik saat menggunakan skill. Dan dia itu bisa mengurangi damage yang diterima sebesar 80%. Berarti dia attack loh ya, berarti nyaris imun dia ini dengan 70%. Wow, dia bisa mengabaikan guard. Ini bisa break guard. Skill pertamanya ini mantap. Skill keduanya Slashing Fin, memberikan damage sebesar 711% attack ke musuh dan mendapatkan super armor sama 3 detik saat menggunakan skill. Dan stun musuh sama 2 detik saat berhasil menyerang. Berarti musuh guard juga bisa di stun sama dia. Ketiga, Soul Slayer, memberikan damage sebesar 701% attack ke musuh dan meningkatkan attack sebesar 28% sama 7 detik. Nah, hanya PV saja. Ini musuh tidak bisa menggunakan strike aktif skill sama 3 detik saat berhasil menyerang masuk guard. Berarti strike saja ya, blast sepertinya tidak bisa ini. Core-nya Crusaders yang pertama, dia itu bisa imun sama 2 detik dan meningkatkan attack sebesar 35% sama 4 detik saat menyerang musuh ketika power gog-nya itu seperti 3 atau kurang. Berarti pas udah 3 gitu kamu bisa imun dan dia itu attack-nya meningkat 35% sama 4 detik. Yang kedua, Asian Blade Dancer, meningkatkan damage yang diberikan pada musuh sebesar 15% sama 7 detik saat kena Slashing Fin ya, dan mengurangi damage yang diterima sebesar 25% dari saat cooldown Soul Slayer. Wow. Nah, ini kita lihat skillnya ya. Skill pertama itu Slashing Demon. Oke. Skill keduanya Slashing Fin.
Skill ketiga Soul Slayer. Soul Slayer ini bisa di reset cooldown tadi ya. Skill keempatnya Immaterial Butcher. Skill ultinya Immaterial Butcher EX. Keren ya. Oke, sekarang set untuk mereka berlima. Kalau Rudy, menurut saya set yang cocok itu set ini ya, set Shadow and the Truth ini. Itu soalnya meningkatkan attack sebesar 45% defense dan itu attack tambahan sebesar 10%. Berarti kan tadi Rudy itu ada yang meningkatkan attack sebesar 46% defense, ditambah ini berarti bisa tambah sakit lagi Rudy-nya. Lalu untuk Dallon, usahain kamu ini sih setnya itu mungkin bisa ini ya, dia bisa meningkatkan attack sebesar 13% dan 30% kesempatan untuk reset cooldown. Dan itu bisa reflect damage ya, mengembalikan 10% damage yang diterima sama 5 detik saat diserang. Jadi maksudnya dia bisa cooldownnya itu dia bisa nge-blackout terus. Yang ketiga ini si Rachel. Menurut saya bisa pakai ini yang A Day of Happiness. Itu meningkatkan attack sebesar 12% dan 30% kesempatan memberikan damage tambahan sebesar 150% attack ya untuk saat terkena aktif skill. Dan ini yang ngebantu yang saya bilang tadi, kebal terhadap damage sama 2 detik saat SP 1% atau kurang. Jadi kamu bisa bertahan dan itu core-nya tadi atau skillnya itu bisa jalan. Untuk Eileen, menurut saya ini ya Unidentified Observer tadi yang sama ya, itu kan ada reset cooldownnya juga ya, jadi dia bisa nge-skill terus juga. Untuk pokoknya Eileen atau Rachel mungkin menurut saya sama ya. Sebenarnya juga ada dua pilihan sih, bisa pakai yang A Day of Happiness ini yang 1% kamu bisa imun atau reset cooldown ini. Atau sebenarnya ini juga bisa sih, attack nambah, ini defense nambah dan mendapatkan super armor sama 2 detik saat critical hit, 30% ya kesempatannya ya. Oke, itu aja sih review dari saya sih. Menurut saya nanti yang layak untuk didapatkan ya, karena ini hampir semuanya ini gila-gila semua dan ini mungkin bisa jadi meta di PvP ataupun di Gold Trade juga bisa. Oke, itu aja dari saya ya. Makasih.